فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Al-Mi'iyah karya Al-Imam Ibnu Abil Izz rahmatullahi alaih yang berisikan tentang As-Sirah An-Nabawiyah. Sekarang kita masih berada pada pembahasan yang akhir dari kitab ini mengenai kisah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala al-muallifu asbahullah wa yaumal itsnaini qada yaqina id akmala salasa wa sittina wa daf'u fi baiti ibnati siddiqi fi mawdi'il wafati an tahqiqi wa muddatut tamridi khumsa syahri wa qila bal sulsun wa khumsun fadri. Artinya pada hari Senin telah habislah usia Rasulullah SAW dengan yakin, dalam keadaan beliau sempurna usia 63 tahun. Berapa usianya? 63 tahun. Wa dafnu fi baiti ibnati Siddiq, dan dimakamkan di rumahnya putrinya Siddiq, maksudnya Abu Bakar Siddiq, itu Aisyah, di kamarnya. Paham ya? Naam. Di tempat yang Rasulullah wafat dan meninggal di situ. Karena waktu itu Rasulullah meninggal dunia dalam keadaan berada di pangkuan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dan masa sakitnya sebelum meninggal itu berapa, itu ada khilaf. Ada yang mengatakan 12 hari, ada yang mengatakan 15 hari. Nanti kita lihat semuanya karena memang ada khilaf sih. Paham ya? Ada yang mengatakan barakallahu fiik 13 hari, ada yang mengatakan 10 hari. Paham ya? Nah, intinya beberapa hari sebelum Rasulullah meninggal dunia itu beliau sakit. Paham ya? Dan bahkan dinukilkan termasuk salah satu penyakit yang beliau rasakan adalah efek racun yang dulu pernah disusupkan oleh perempuan Yahudiyah itu. Paham ya? Naam. Kita lihat penjelasannya, rujukannya nanti antum lihat dalam Sahihain, dan rujukan berikutnya bisa dilihat dalam Musnad Ahmad. Paham ya? Dan juga dalam kitab Syama'il banyak rujukannya. Wa yaumul itsnain qada ayat tuwfiya sallallahu alaihi fi yaumil itsnain. Hari Senin katanya meninggal dunia beliau hari Senin. Yakinan, secara yakin. Karena ini untuk masalah hari ini kan enggak ada khilaf. Karena hadisnya sahih, paham ya, mengenai harinya. Nah, fa huwa al-yaum alladzi wulida fihi, yaitu hari yang Rasul dilahirkan. Beliau lahir hari apa? Senin, meninggal hari Senin juga. Masyaallah deh. Istilahnya bisa dikatakan tragedi ketika hari Senin apa saja itu loh. Waktu itu ya, Rasulullah meninggal dunia hari Senin dan beliau lahir hari Senin. Wal yaumul ladzi bu'itsa fihi, dan Rasul diutus jadi nabi itu juga hari apa? Senin. Wal yaumul ladzi tuwfiya fihi, dan meninggal Rasulullah juga hari Senin. Fa qubida duha yaumil itsnain min syahr Rabiul Awal. Maka beliau telah dicabut nyawanya, meninggal dunia pada waktu duha hari Senin pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal. Tahun berapa? Kalau lahirnya kan tahun gajah ya. Ya kan? Kalau meninggalnya tahun berapa? Rabiul Awal, 11 Rabiul Awal. Hah? Ada khilaf dan 12 itu yang lebih kuat nanti. Paham ya? Nah, kita lihat sini. Rawi Syaikhan an Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Syaikhan. Siapa Syaikhan itu? Imam Bukhari, Imam Muslim. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Abu Bakar kana yusalli lahum fi waj'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau menjadi imam untuk mereka di masa sakitnya Rasulullah SAW yang Rasulullah meninggal dunia dengan sebab sakit tersebut. Hatta idza kana yaumul itsnain, kemudian ketika masuk hari Senin, wa hum sufufun bis shalah, dalam keadaan mereka bersaf di salat itu, kasyafa Rasulullah SAW sitral hujrah. Rasulullah mulai membuka apa? Penutup kamarnya. Kamar yang ditempati Aisyah radhiyallahu anha dibuka. Fa nadhara ilaina, kemudian Rasulullah melihat kepada kami, wa huwa qa'imun, dalam keadaan beliau berdiri, ka'anna wajhahu waraqatu mushafin. Seakan-akan wajah beliau seperti kertas apa? Mushaf. Jadi mungkin
apa istilahnya itu? Istilahnya itu kayak lemas lah istilahnya. Karena posisi beliau sakit itu loh. Paham ya? Summa tabassama Rasulullah SAW senyum. Dhahika dalam keadaan tertawa. Tertawa senyum itu tertawa yang tidak terbahak-bahak. Coba antum tertawa tapi senyum. Nah, ya kurang lebih seperti itulah. Tertawa senyum, enggak mengeluarkan suara itu tertawanya. Paham ya? Nah, tabassama dhahika. Qala fabuhitna, kemudian kami pun dibikin diam. Wa nahnu bis shalah, dan kami salat. Min farahin bi khuruji Rasulullah, karena sebabnya senang sekali dengan keluarnya Rasulullah SAW, karena selama ini Rasulullah sakit. Selama ini Rasulullah sakit di kamar, kemudian ketika hari Senin tiba-tiba mereka di shaf, Rasulullah SAW membuka penutup kamarnya. Dan melihat dari kami, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dalam keadaan beliau berdiri, kemudian beliau senyum. Akhirnya kami dibikin diam dalam keadaan kami salat. Sebabnya karena senang sekali dengan keluarnya Rasulullah SAW. Wa naqasa Abu Bakar ala aqibaihi liyasilas saf, kemudian Abu Bakar mundur ke belakang agar sampai ke saf, karena beliau tahu kalau Rasulullah keluar. Tapi justru karena mungkin istilahnya Abu Bakar itu istilahnya apa ya? Karena selama ini menggantikan aja. Jadi begitu Rasulullah mau bukakan penutup kamar tadi, Abu Bakar mundur. Tapi justru bagaimana? Wa dhanna anna Rasulullah SAW kharijun lis-shalah. Beliau mengira bahwa Rasulullah itu keluar untuk salat. Sehingga Abu Bakar mundur biar Rasulullah jadi imam loh. Ini pikirannya seperti itu. Fa asyara ilaihim Rasulullah SAW biyadihi, kemudian Rasulullah mengisyaratkan tangannya. Paham ya? An atimmu salatakum, untuk menyempurnakan salat kalian. Jadi mengisyaratkan Abu Bakar jangan mundur. Situ ada. Sempurnakan salat kalian. Qala tsumma dakhala Rasulullah SAW fa arkhas sitr. Kemudian Rasulullah SAW masuk lagi. Rasulullah SAW masuk lagi ke kamar dan menurunkan penutup tadi. Arkha itu menurunkan. Yang semula terangkat turun kembali. Nah, istilahnya apa istilahnya itu? Membentangkan. Yang semula tergulung menjadi dibuka lagi itu loh. Paham ya? Jadi menurunkan penutup kamar itu. Qala, kemudian beliau berkata tuwfiya Rasulullah SAW min yaumihi dzalik, kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia di hari tersebut. Nah, berarti menunjukkan kisahnya sangat mengharukan sekali ya. Bahkan waktu itu ketika hari meninggalnya Rasulullah SAW aja, Umar bin Khattab sempat tidak percaya awal mulanya. Ya kan, sempat tidak percaya, dan bahkan beliau marah. Siapa yang menenangkan? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau langsung berkhutbah, dengan khutbah yang didengar banyak orang waktu itu. Kemudian sampai Umar bin Khattab merasa awal mulanya enggak percaya, begitu dengar arahan serta khutbahnya Abu Bakar Siddiq langsung awal tenang dan percaya. Beliau mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat, wa man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut." Dan siapa yang menyembah Muhammad maka sungguh telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah Taala maka zat yang senantiasa hidup tidak pernah mati. Langsung tenang keadaannya. Kita lihat dulu. Id akmala salasa wa sittina, ketika sempurna umurnya 63 tahun. Abu Bakar, Umar, Rasulullah SAW tiga-tiganya meninggal dalam kondisi usianya 63 tahun. Terus yang tua yang mana? Berarti meninggal dalam kondisi usia yang sama. Untuk usianya memang nilai sama 63 tahun. Cuman untuk tuanya tua siapa? Nizam. Tua Rasulullah SAW, karena Rasulullah meninggal duluan di usia yang segitu. Kemudian mereka waktu itu mungkin usianya di bawahnya kan. Nah, seperti itu. Ya, maksudnya lebih duluan tadi ya. Nah, posisinya itu tuanya ya duluan Rasulullah SAW. Kita lihat sini. Cuman meninggal di usia yang sama. Angka usianya sama. Kita lihat sini, barakallahu fiik. Ai annahu alaihi wassalam tuwfiya an 63 sanah, bahwasanya beliau meninggal dunia pada usia 63 tahun. Ja'a fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tuwfiya wa huwa ibnu 63. Telah datang dalam sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau meninggal dunia usia 63 tahun. Wa ja'a fi sahih Muslim an Anas radhiyallahu anhu qala, datang dalam sahih Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 63. Rasulullah SAW waktu dicabut nyawanya ketika usia 63 tahun. Wa Abu Bakar wa huwa ibnu 63. Abu Bakar juga ketika usia 63 tahun. Wa Umar wa huwa ibnu 63. Nah, beliau juga umurnya 63 tahun meninggal dunianya. Berarti barakallahu fiik, tiga orang tersebut meninggalnya usia yang sama. Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Umar. Ya pada usia 63 tahun. Paham ya? Nah.
Wa dafnu fi baiti ibnati Siddiq ay annahu alaihi wassalam dufina fi baiti Aisyah fi hujratiha. Bahwasanya Rasulullah SAW itu dufina dimakamkan di rumahnya Aisyah di kamarnya. Dulu sebelum ada perluasan Masjid Nabawi, itu asli di luar itu. Dulu di luar. Sekarang kan di dalam kan. Dan kuburan Rasulullah SAW di dalam di Masjid Nabawi kan. Itu aslinya dulu sebelum ada perluasan, itu di luar aslinya. Datang khalifah, generasi berikutnya akhirnya ada perluasan. Ya, perluasan akhirnya dimasukkan makam tersebut, seakan-akan masuk di area Masjid Nabawi. Memang di dalam, cuman bukan kesengajaan yang sifatnya untuk diagungkan, bukan. Karena perluasan, enggak ada tempat lain. Dan itu pun sekarang ditutup rapat itu ya, ada musallas artinya bentuk segitiga itu nutupin biar orang-orang sufi atau yang semisal mereka atau orang yang obatul kubur itu enggak neko-neko. Karena banyak orang-orang yang namanya orang haji, orang umroh itu kan ziarah ke sana. Masjid Nabawi. Nah, mereka-mereka yang punya pemikiran kesyirikan biasanya ngincarnya itu. Kalau enggak ditutup seperti itu, mungkin mereka akan nanti bertabarruk ya kan ya Rasulullah ya Muhammad. Itu aja masih ada. Tertutup dijaga ketat oleh tentara amar ma'ruf nahi munkar namanya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, tentang Saudi dijaga ketat. Itu pun masih ada yang ingin berbuat kesyirikan. Pintu-pintu itu, ya Rasulullah ya Muhammad. Padahal pintunya bukan pintu kuburan ya, pintu yang ada di situ. Dimarahin ya haji fulan, dimarahin. Karena secara umum negara Saudi negara tauhid. Jadi seperti itu kesyirikan dimarahin, ditegur. Nah, dibikin salah seperti itu biar orang enggak bisa menyentuh dan enggak bisa masuk. Kecuali orang-orang tertentu. Paham ya? Nah, orang yang umrah ziarah ke sana biasanya melihat temboknya aja. Melihat tembok. Paham ya seperti itu. Mafhum? Naam. Jadi makamkan di kamarnya Aisyah anha fi maudhi'il wafat, di tempat yang beliau meninggal dunia. Li'anna sabata anhu alaihi wassalam fil hadis anhu qala lan yuqbara nabiyyun illa haitsu yamut. Hadisnya ini dalam kitab Sahihul Jami'. Artinya apa? Dikarenakan telah datang dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau mengatakan tidak ada satu nabi pun yang dimakamkan kecuali apa? Di tempat yang dia meninggal. Hadis ini rawahu Ahmad, hadis Abu Bakar Siddiq anhu, disahihkan dalam Sahihul Jami' karya Al-Imam Al-Albani rahimatullah alaih. Mafhum? Fadufina fihi, kemudian beliau dimakamkan situ an tahqiqin ay an ilmin muhaqqaq, berdasarkan apa? Ilmu yang bisa dikatakan yakin. Wa dalilun bayyin, dan dengan dalil yang jelas. Ja'a bis sahihain an Aisyah anha qalat in kana Rasulullah sallallahu liyata'adzar fi maradih. Aina ana al-yawm? Aina ana ghadan? Istibta'an li yaumi Aisyah falamma kana yaumi qabadahu Allah baina sahari wa nahri wa dufina fi baiti. Ini kisahnya juga mengharukan sekali ya. Waktu itu Aisyah anha berkata, di saat Rasulullah SAW di masa sakitnya, beliau minta udzur dalam artian barakallahu fik, beliau enggak seperti biasanya. Beliau bertanya, "Aina ana al-yaum?" Di mana aku hari ini? "Aina ana ghadan?" Di mana aku besok? Istibta'an, sengaja belum memperlambat untuk harinya Aisyah anha. Maksudnya biar pas harinya Aisyah anha. Paham ya? Falamma kana yaumi, kemudian tatkala datang hariku, maksud jatah harinya Aisyah, qabadahullah baina sahari wa nahri. Kemudian Allah Ta'ala mencabut nyawanya dalam keadaan beliau barakallahu fik berada di pangkuanku. Artinya gitu aja. Karena beliau kepalanya berada di bawah dagu, pas di depan dada, jadi di bawah pangkuan, kemungkinan besar seperti itu. Nah, atau mungkin di pangkuan yang bagian istilahnya tertidur di pangkuannya, atau mungkin bersandar, itu maknanya seperti itu, di bawah pangkuannya. Di pangkuan Aisyah anha, wa dufina fi baiti, dimakamkan di rumahku. Dikit lagi ya, biar besok pas satu kali selesai. Wa rawa Tirmidzi fi Syama'il wa Nasa'i fi Sunan Kubra bi sanad sahih. Naam, an Salim bin Ubaid kana min ashabis suffah. Salim bin Ubaid termasuk salah satu ashab suffah. Siapa ashab suffah ini? Yang tinggal di Gua itu. Emperan Masjid apa? Masjid Nabawi. Nah, yang tinggal di emperan Masjid Nabawi ya. Kalau yang tinggal di Gua itu ashab apa itu? Kahfi ya. Nah, kita lihat sini. Qala ughmiya ala Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW pingsan fi maradhi, pada sakitnya, fa'afaq, kemudian sadar. Pingsan kemudian sadar. Fa dzakara hadisan tawilan, kemudian beliau menyebutkan hadis yang panjang, wa fihi qaulun nas li Abu Bakar. Kemudian di dalam itu ada ucapan manusia kepada Abu Bakar, ya sahibat Rasulullah, wahai sahabat Rasulullah, ayutfanu Rasulullah,
SAW, apakah Rasulullah sudah dimakamkan? Qala na'am. Iya. Qalu aina? Mereka bertanya di mana? Qala fil makanil ladzi qabadallahu fihi ruhah. Di tempat yang Allah telah mencabut nyawanya. Ya, di kamarnya Aisyah wa anha, di rumahnya Aisyah wa anha. Fa innallaha lam yakbit ruhahu illa fi makanin thayyib fa'alimu an qad sadaqa. Artinya dikarenakan Allah Ta'ala tidaklah mencabut nyawanya kecuali tempat yang bagus, maka mereka mulai mengetahui bahwasanya apa yang dikatakan Abu Bakar itu benar. Paham ya? Nah, adapun berapa harinya karena ada khilaf, paham ya? Berapa hari beliau sakit? Nah, barakallahu fiik. Itu tapi karena masih bersambung kita selesaikan masalahnya yang itu, yang untuk harinya itu ya. Besok tinggal penutupan. Nah, menanggung. Wa muddatut tamrid yakni muddah maradin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi tuwafiyah. Masa atau waktu sakitnya Rasulullah SAW yang beliau meninggal pada sakit tersebut. Khumsan syahrin. Khumsan syahrin itu seperlima bulan. Jadi bulan ini kan 1 bulan berapa hari? 30 hari ya. Seperlimanya berarti 6. Benar enggak? 6 kali 5 berapa? 30 ya. Nah, yakni kata beliau khumsa syahr sittata ayyam, 6 hari. Kalau dalam bahasa seperti itu. Wa khumsahu 12 yauman. Kalau 2/5 berarti 12 hari. Benar? Ya kan? 6 12 kan? Ayo. Hadza qaul, ini pendapat. Wa qila ada katakan dengan bal sulsun, bahkan ada katakan sepertiga. Sulh syahr, sepertiga bulan. Berarti 10 hari. 10 sepertiganya berarti 10 hari. Paham? Ayo, ada ini ada khilaf memang. Wa khumsun ay khums syahr. Ada yang mengatakan 1/5 tadi, 6 hari. Wa majmu'u dzalika 16 yaum. Dan nah barakallahu fiik terkumpulkan itu semuanya totalnya kalau dihitung ya. Nah barakallahu fiik itu 15 hari. Ini maksudnya hitungan apa? Hitungan dari pisah tadi itu. Paham ya? Antum lihat. Nah barakallahu fiik. Maksudnya kumpulan semuanya beliau sakitnya berapa itu 15 hari. Wala ala muradahu bil khums ay takriban, ini hanya takriban, pendekatan aja. Jadi ucapan beliau 1/5-nya hanya takriban. Tapi kalau dikumpulkan semuanya kata beliau kurang lebihnya 15 hari. Qala Ibnu Katsir ta'ala fil fusul. Bagus kitabnya ini ya. Fa makatha waji'an 12 yauman. Ada yang mengatakan 12 ini. Beliau waktu itu barakallahu tinggal dalam keadaan sakit 12 hari. Wa qila 14 yauman. Ada yang mengatakan 14 hari. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathul Bari wa ikhtalafa fi muddati maradihi fal aktsar ala annaha 13 yauman wa qila bi ziyadah yauman wa qila bi naqsih wa qila 10 ayyam. Khilaf. Karena khilaf seperti ini kan enggak ada dalil yang khusus yang menjelaskan harinya ini, karena itu ada khilaf itu loh. Cuman hari Senin bulan apa tadi Rabiul Awal. Berapa harinya beliau sakit sebelum meninggal itu khilaf. Kata Al-Hafidz mengatakan diperselisihkan mengenai hari, jumlah harinya beliau ketika sakit. Maka kebanyakan orang mengatakan, kebanyakan pendapat mengatakan 13 hari. Ada yang mengatakan ditambah sehari lagi 14 hari. Ada yang mengatakan dikurangi sehari lagi. Ada yang mengatakan 10 hari. Fadri ay fa'lam dzalik bi isba'il ya. Fadri. Karena pantun, maksudnya fadri. Paham ya? Maka hal tersebut. Kesimpulannya untuk masalah berapa hari sebelum meninggal itu enggak terlalu penting. Yang paling penting kita ambil intinya. Beliau meninggal pada hari Senin bulan Rabiul Awal yang masyhur tahun 12 Hijriah. Paham ya? Nah barakallahu fiik. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillah.